teman-teman ini sebenarnya pergerakannya murninya itu luar biasa sama. Nah, kadang kalau misalnya ada kepentingan di sana itu yang sifatnya terlalu politis atau seperti apa, teman-teman ini gampang kajr. Teman-teman Karang Taruna itu mesak nih. Nah, sampai kasihan ya. Kalau hanya ditumpangi kepentingan politik itu kadang piye gitu lah saya merasa. Saluran komunikasi caleg. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama Samwes di podcast Saklek, saluran komunikasi caleg. Saluran ini membedah visi misi caleg dan bagaimana background latar belakang perjuangannya, bukan hanya ketika mau nyalek, tapi sebelum nyalek si calon ini sudah pernah ngapain aja di daerahnya dan sudah pernah berbuat apa di daerahnya. Jadi benar-benar tell the fact, benar-benar kita ceritakan faktanya dan realitasnya, tidak ada pencitraan. Kali ini kita datangan seorang tokoh yang istimewa. Saya kenal betul karena ini tetangga saya. Tapi saya mendukung dia bukan karena dia tetangga saya, tapi karena saya tahu betul sepak terjangnya di kelompok informasi masyarakat dan Karang Taruna, terutama di Kelurahan Sukun. Kita sapa beliau, Mas Eko Zainuddin. Selamat siang, Mas. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Siap. Oke. Ini seperti Bro Farid. Jadi Mas Eko Zainuddin ini adalah cerminan dari politik riang gembira. Karena riang dan gembiranya subur. Saya akan mengikuti kesuburannya. Luar biasa. Mas Eko, jadi Mas Eko dulu di kelompok informasi masyarakat. Mas Eko, kelompok informasi masyarakat KIM ini, apa sih urgensinya KIM ini dalam rangka untuk berpartisipasi membangun pembangunan daerah Kota Malang? Siap. Nggih. Jadi Mas Wes, KIM itu sendiri memang awalnya itu dibentuk bersama Dinas Kominfo. Ya. Di sana itu berbicara mengenai jurnalistik awalnya. Hanya sekedar jurnalistik. Ya. Kami sebagai orang-orang yang oleh dalam hal ini kelurahan diberi apa namanya untuk running KIM ini. Ya. Ketika Ketika menjalankannya ternyata KIM ini luar biasa. Ya, ya. KIM ini bisa jadi lembaga yang ngangkat potensinya wilayah dalam hal publikasi, Mas. Oke. Jadi di sana ternyata perannya ini tidak hanya sekedar jurnalisme, melainkan ngangkat nyoba di wilayah ini ada potensi apa. Daya ungkit lah ya. Betul. Meleverage. Seperti itu. Oke. Dan kita melakukan itu sifatnya sukarela untuk masyarakat agar di wilayah ini potensi tersembunyi ini bisa terangkat semua. Terangkat, ya kayak Sukun, Badik Sukun gitu. Betul, Inci. Dan kalau tidak salah, KIM Sukun pernah juara 1 Kota Malang ya? Betul, Inci. Betul ya? Betul. Luar biasa KIM Sukun ini. Alhamdulillah. Dan dengan KIM ini tadi, itu memang bukan hanya orang-orang di Kota Malang yang kemudian kenal daerah Sukun. Inci. Ya, betul ya Mas ya? Jadi bisa ngangkat untuk di luar daerah Sukun, Kota Malang juga, kan gitu? Iya, betul. Oke. Jadi dari KIM kemarin kita juga kolaborasi kegiatan-kegiatan seperti Batik Sukun Event itu sudah beberapa kali. Ada dampak dari yang kita angkat itu menjadi animo dari luar Kota Malang ataupun juga akhirnya menjadi kayak misalnya saya studi banding ke Sukun karena KIM dulu seperti itu, Mas. Oke. Memang KIM ini berarti tidak boleh dipandang sepele gitu loh. Artinya memang benar Mas Eko. Selama ini opo sih gunanya KIM paling kelompok informasi menginformasikan, tapi ternyata tidak seperti itu Mas Eko. Oke, kalau idealnya menurut Mas Eko, meskipun sudah pernah mencapai juara 1 terbaik Kota Malang, bagaimana mengembangkan KIM Kota Malang ini sebagai istilahnya penghela atau yang mampu menghela pembangunan bukan hanya di daerah Sukun tapi di Kota Malang. Jadi sebenarnya KIM ini teman-teman juga yang bergerak di KIM ini sudah hampir satu frame. Artinya cuma dibutuhkan kolaborasi. Dulu seingat saya juga pernah lembaga-lembaga seperti KIM ini berkomunikasi sama-sama jadi kegiatan MCC atau apa gitu ya. Siap, betul. Itu luar biasa. Artinya di mana ketika kolaborasi ini dilakukan, orang-orang yang punya keinginan sama. Sebenarnya Malang ini punya hampir semuanya, punya potensi yang berwarna-warni, beragam, dan ini tinggal kayak semisal kelembagaan itu kan kadang di kelurahan ada PKK, bicara tentang pemberdayaan ibu-ibu ya. Betul ya. Nah, tapi yang ekspos mereka ini siapa? Ya KIM ini sebenarnya, Mas. Jadi KIM ini fungsinya di situ, tapi bergeraknya kita itu berkolaborasi dengan semua lembaga, semua elemen, stakeholder, sektor seperti panjenengan juga ya di bidangnya mungkin seperti ini,
itu semua kita berkolaborasi, mencoba ngangkat potensi itu, dan akhirnya nanti ada unsur di mana ketika potensi itu terangkat, ada nilai ekonomi di sana, jadi manfaat untuk bersama. Oke, jadi dari KIM selain ekonomi juga daya kohesi sosial diperkuat. Akhirnya podo ngerti nih gitu loh. Betul. Sama-sama tahu ya. Oke, Mas Eko Zainuddin ini luar biasa. Selain di KIM juga saya kenalnya beliau aktivis di Karang Taruna. Kita tanyain sekarang. Siap. Mas Eko, untuk Karang Taruna Kota Malang, kenapa Karang Taruna Kota Malang saat ini itu masih belum bisa menjadi lokomotif atau penggerak pembangunan di daerah Kota Malang? Ada hambatan apa, Mas Eko? Inggih. Jadi, mohon maaf, kadang Karang Taruna ini kelembagaan pemuda yang agak-agak mungkin kalau dilihat itu teman-teman ini sebenarnya pergerakannya murninya itu luar biasa, Sam. Betul. Jadi mereka ini benar-benar nyeker perjalanannya ini berdarah-darah. Nah, kadang kalau misalnya ada kepentingan di sana itu yang sifatnya terlalu politis atau seperti apa, teman-teman ini gampang kajrek. Tidak. Bukannya mereka anti dengan nun sewu nggih. Cuma kadang caranya itu salah. Padahal teman-teman ini juga membutuhkan daya dukung, butuh kolaborasi, butuh istilahnya kadang bapak asuh. Cuma mereka ini harus dilihat juga bahwasanya Karang Taruna ini adalah lembaga yang tujuannya teman-teman muda ini agar tidak, saya mungkin tidak terjerumus hal-hal yang salah gitu nggih. Berlembaga, berorganisasi, tujuannya biar bisa ngangkat derajatnya juga mereka gitu nggih. Nah, kadang di sana itu saya melihat sendiri teman-teman itu luar biasa mengupayakan, karena sekarang itu Karang Taruna yang dulunya mungkin cuma terkenalnya ngapunten parkiran, kadang juga cuma bikin acara-acara. Sebenarnya sekarang ini mereka, saya sendiri sama teman-teman ngedukasi. Kita ini juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kita ini bagian-bagian dari pilar-pilar sosial. Betul. Kalian juga harus bisa melok ngawasi di wilayah itu, misalnya kayak tentang masyarakat tidak mampu, bansos, kemudian bagaimana kita menjadi bagian dari relawan-relawan yang bisa ngakomodir permasalahan-permasalahan sosial itu, saya pikir gitu, Mas. Iya. Ini ada program yang bagus juga dari Kepala BIN Pusat itu pernah ngomong bahwa ujung tombak pemberantasan narkoba itu ada di Karang Taruna loh. Karena apa? Pengguna narkoba yang anak-anak muda itu pasti yang tahu juga anak-anak muda yang terkumpul di Karang Taruna. Betul seperti itu, Mas Eko ya? Betul. Jadi Karang Taruna tidak difungsikan hanya sebagai pengawal sembako misalkan. Kedepannya memang seperti itu ya, Mas Eko? Iya. Jadi harapannya memang teman-teman itu kalau tadi juga kaitannya pertanyaan dengan bagaimana sebenarnya apa masalahnya teman-teman juga. Kalau ingin misalnya berkembang, ini juga perlu dipikirkan oleh stakeholder atau pemerintah yang mengampu ya. Jadi teman-teman ini jangan hanya diberikan pelatihan tidak tepat guna yang kemudian tidak ada endpoint-nya, sehingga mereka akhirnya juga cuma jadi gitu-gitu saja. Sebaiknya pemerintah ini juga saya pikir perlu melihat teman-teman ini sebagai orang-orang yang punya potensi luar biasa. Saya juga melihat, tahu sendiri ada beberapa yang berangkatnya dari Karang Taruna sekarang sudah jadi luar biasa gitu. Nah, itu semoga pemerintah juga bisa melihat itu, akhirnya bisa mendorong mereka itu secara lebih tepat sasaran. Dan juga kalau kaitannya dengan sisi lain, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman Karang Taruna itu mesak nih. Nah, sampai kasihan ya. Kalau hanya ditumpangi kepentingan politik itu kadang piye gitu lah saya merasa. Artinya Mas Eko Zainuddin ini membawa aspirasi masyarakat tentang bagaimana mengembangkan potensi daerah melalui KIM dan bagaimana kemudian teman-teman yang muda ini, pejuang-pejuang muda yang ada di kelurahan ya, terutama di Kelurahan Sukun dan Kecamatan Sukun, aspirasinya ini bisa lebih diperhatikan. Betul, Mas. Begitu. Apa itu yang diperjuangkan Mas Eko? Betul. Real konkret itu ya? Konkret. Siap. Jadi pemirsa, inilah faktanya, inilah realitasnya dari sosok caleg yang bernama Eko Zainuddin. Ternyata track recordnya ketika berada di KIM dan Karang Taruna menjadikan dia berjuang naik kelas, semoga menjadi caleg DPRD Kota Malang Dapil Sukun. Benar ya, Mas ya? Betul. Karena jelas perjuangannya tadi, dia sudah tahu betul bagaimana kemudian hambatan-hambatan, potensi-potensi untuk mengembangkan kedaerahannya, potensi lokal dan sebagainya, pemudanya itu melalui KIM dan melalui Karang Taruna.
Ini patut didukung pemirsa. Oke, Mas Eko, ini terakhir. Jadi pesan kepada masyarakat agar politik atau demokrasi kita yang dibangun itu bermartabat, sehat, cerdas, menyenangkan, dan terutama politik yang riang gembira. Apa yang disampaikan kepada masyarakat, Mas Eko? Iya. Jadi dari saya terkait dengan pemilu 2024 kali ini, saya punya satu pesan untuk masyarakat. Pilih siapapun, tidak harus. Ngapunten, misalnya di sini tidak harus saya. Yang penting jenengan kenal dengan calonnya bisa memperjuangkan aspirasi jenengan. Itu yang paling penting. Ya. Jangan sampai hanya memilih tapi mereka tidak tahu jenengan tidak teraspirasikan suaranya dengan baik. Jenengan juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan jenengan. Akhirnya nanti terjadi kombinasi yang bagus. Dewan yang terpilih adalah dewan yang benar-benar saged mewakili panjenengan semua, dan juga jenengan akhirnya bisa mengaspirasikan apa saja yang di wilayah itu yang masih memerlukan campur tangan dari wakil rakyat seperti itu. Jadi ini sifatnya saling berkolaborasi, dan juga selalu Kota Malang ini adalah diisi banyak-banyak orang luar biasa seperti Sambes ini juga. Artinya kita ini sudah waktunya naik kelas. Kota Malang ini sudah waktunya jadi lebih baik. Kesalahan-kesalahan mungkin yang kemarin, mari kita perbaiki bersama dengan cara mau ngomong bareng-bareng, mau diskusi bareng-bareng, mau berupaya bareng-bareng. Jangan sampai Kota Malang ini juga nasibnya Malang seperti namanya, tapi jadi kota yang luar biasa. Kayak gitu sih. Siap, Mas Eko. Pemirsa, apa yang disampaikan Mas Eko Zainuddin ini tidak main-main. Menentukan masa depan Kota Malang ke depan harus naik kelas. Salah satu cara yang sekarang ini paling ampuh adalah dengan memilih anggota dewan yang benar-benar Anda kenal, Anda tahu, dan benar-benar memperjuangkan aspirasi Anda. Karena itu, sekali lagi, dampaknya bukan hanya kepada masyarakat Kota Malang, tetapi juga langsung kepada Anda. Jangan main-main dengan pilihan Anda. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast Saklek, saluran komunikasi caleg, di kanal Java 1. Jangan lupa subscribe. Tetap sehat, tetap semangat.